Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya sama saya Indah Nur Nadila NPM 50236. Nah, dengan pembahasan yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Pembahasan kita kali ini yaitu pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Yuk simak video lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama itu ada pengertian serta ciri-ciri pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Yang pertama, pengertian pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai macam pelajaran ke dalam berbagai tema. Dan itu juga disebut integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan juga kompetensi dasar yang berkaitan. Ciri-ciri pembelajaran tematik integratif: 1. Berpusat pada anak. 2. Pemisahan antara pembelajaran dalam satu proses pembelajaran. 3. Memberikan pengalaman nyata atau langsung. 4. Penyajian konsep dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu proses pembelajaran. 5. Bersifat cekatan atau luas. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat serta kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua, perbedaan kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah yaitu pembelajaran tematik terpadu menempatkan mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia itu di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sebagai pemandu mata pelajarannya. Yang kedua, ada kelas tinggi. Untuk kelas 4, 5, dan kelas 6, potensi dasar mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Itu masing-masing dapat berdiri sendiri, hingga pendekatannya adalah multidisipliner walaupun pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu. Yang ketiga, penerapan pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. A. Perencanaan pembelajaran itu meliputi kegiatan perumusan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode, bahan, media, dan materi yang digunakan agar proses belajar mengajar lebih efektif. B. Perencanaan proses pembelajaran juga meliputi silabus dan juga RPP yang memuat identitas dalam mata pelajaran, SK, KD, dan IPK. C. Tujuan pembelajaran, materi alokasi waktu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik integratif ini. 1. Pemetaan standar kompetensi dasar, dan indikator di dalam tema tujuannya untuk memperoleh gambar secara menyeluruh dan utuh dan juga semuanya. Yang kedua, menetapkan jaringan tema menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dalam tema satu persatu hingga dapat terkait antara kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, penyusunan silabus. Silabus juga terdiri dari SK, KD, indikator, alat atau sumber belajar, pengalaman belajar, dan penilaian. Yang keempat, penyusunan RPP. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Kelebihannya: 1. Menyenangkan. 2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan. 3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Menggabungkan keterampilan pada berpikir anak. 5. Memiliki suatu sikap toleransi. Kekurangannya: 1. Menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, daya kreativitas tinggi, keterampilan kepercayaan diri, dan teknik akademik yang tinggi. Yang kedua, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik juga memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan.
Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem pengukuran atau penilaian, objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Baiklah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman.